Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, bertemu kembali dengan saya Zainal Abidin. Saya akan melanjutkan tatanan baru yang dibawa oleh Al-Mahdi dalam terpenuhnya keadilan di atas muka bumi. Apakah relevan dengan yang digaungkan oleh Illuminati, yaitu New World Order semacam itu, atau tatanan baru yang dibawa oleh sesuai dengan apa yang dikatakan dalam hadis misalkan semacam itu. Saya seperti pembahasan di sesi pertama, saya sangat meyakini jika perubahan tatanan dunia baru yang dibawa oleh Al-Mahdi ini, saya sangat meyakini tidak secara signifikan merubah yang telah ada saat ini macam itu. Sehingga misalkan ya ada perbankan dunia semacam itu, sehingga uang memakai uang kertas semacam itu ya, yang masa jadikan kolateral misalkan semacam itu, ini saya sangat yakin tidak dirubah akhirnya menjadikan uang dijadikan uang emas semacam. Tidak seperti itu menurut saya. Kejadiannya ya biasa saja seperti saat ini, hanya pemenuhan keadilan yang terjadi di atas bumi ini merata ke seluruh dunia semacam itu loh menurut saya. Sehingga tidak terjadi kekisruhan atau kekacauan dunia yang menyertai goro-goro sebelumnya, tidak seperti itu. Kejadiannya ya mungkin justru sampean tidak merasa bahwa saat ini sudah terjadi perubahan tatanan baru semacam. Bahkan saat ini di tahun 2020 ini terjadi wabah pandemi COVID-19, walaupun itu sebagian menarasikan bahwa itu konspirasi semacam itu. Ialah konspirasi semacam itu. Memang konspirasi dunia yang saat ini terjadi misalnya ini tidak bisa terbentuk. Itu ada. Oleh karena itu, saya sangat meyakini pemenuhan keadilan yang dilakukan tatanan baru yang dibawa oleh Al-Mahdi ini tentu tidak serta-merta merubah tatanan yang sudah ada ya. Misalkan dunia pemerintahan di dunia ini dijadikan kerajaan yang menjadi Al-Mahdi semacam itu, yang dikebar-kebarkan oleh orang-orang yang notabene mengharapkan Al-Mahdi ini sesuai dengan keinginannya seperti itu, jadi menjadi raja dunia semacam itu. Sehingga dibentuklah negara khilafah semacam itu. Bahkan kalau saya sangat meyakini tujuan negara khilafah ini tujuannya ya membentuk kerajaan Al-Mahdi itu ya, yang hanya satu dipimpin oleh seorang raja, yaitu Al-Mahdi ya. Saya kok tidak meyakini hal itu terjadi karena Al-Mahdi
tidak membawakan perubahan dunia seperti itu ya, menurut saya seperti itu. Oleh karena itu perubahan dunia yang dibawa oleh Al-Mahdi ya tentu termasuk juga bukan tatanan Illuminati, New World Order semacam itu, dan juga bukan pemahaman flat earth semacam itu ya. Di situ menyebutkan ada konspirasi ya, saya sangat yakini memang di dunia ini terjadi semacam itu. Tetapi pemenuhan keadilan yang memenuhi bumi ini akan tercapai ya, dengan adanya kemunculan Al-Mahdi ya, yang notabene juga menata dunia baru dengan caranya sendiri semacam itu, sehingga saya sangat tidak akan merubah tatanan yang sudah ada. Misalkan seperti yang saya katakan tadi ya, dunia dijadikan satu kerajaan ya, dipimpin oleh seorang raja yaitu Khalifatul Mahdi. Tidak seperti itu, saya sangat yakin. Karena itu akan merubah tatanan sistem yang sudah ada, dan itu ya kalau menurut saya ya, tidak terjadi seperti itu. Walaupun itu mungkin saja terjadi, dan bila dikehendaki oleh Allah. Karena apa? Karena sesuatu yang terjadi di dunia ini selalu mengacu pada kejadian-kejadian logis semacam itu, sehingga keadilan harus diperjuangkan misalkan macam itu. Kalau misalkan kemunculan Al-Mahdi kemudian ingin dunia ini menjadi negara khilafah ya, satu dunia yang menjadi khilafah misalkan dengan satu raja yaitu Khalifatul Mahdi, saya sangat yakin tentu akan ditentang oleh semua negara di dunia, tentunya seperti itu toh. Sebab apa yang menghendaki negara khilafah dunia ini yaitu yang diperjuangkan oleh JAD misalkan, ISIS semacam itu. Dan itu pun seandainya misalkan ya negara khilafah yang digaungkan oleh HTI misalkan ini sudah dijalankan, apakah JAD ini bisa tunduk pada HTI ya? Apakah ISIS mau juga tunduk terhadap HTI atau Ikhwanul Muslimin semacam itu? Sehingga nanti seandainya digaungkan khilafah itu kemudian sudah dapat merebut, tentu orang-orang yang ingin mendirikan khilafah itu juga berperang juga. Karena apa? Khilafah yang dipandang oleh Ikhwanul Muslimin, yang dipandang oleh ISIS, yang dipandang oleh HTI ini tidak sama, dan mukaranya juga berperang lagi macam ini. Sehingga saya meyakini bahwa tatanan baru dunia yang dijalankan oleh Al-Mahdi ini tidak merubah sistem tatanan yang sudah ada di dunia ini. Misalkan ada Inggris sistem kerajaan misalkan ya, kemudian Malaysia yang diperkuat Jepang Kaisar, Amerika Presiden, dan Indonesia Presiden dan lain macam itu, sehingga tidak merubah tatanan yang sudah ada ya. Sehingga yang dikatakan dalam hadis adalah pemenuhan keadilan di atas bumi ini bukan satu komando dari Khalifatul Mahdi. Setelah saat ini kalau dipandang misalkan di negara Arab misalkan ya, pembebasan Al-Mahdi membebaskan tanah Hijaz misalkan. Tanah Arab pun ini kerajaan Arab sudah memperbolehkan
kemerdekaannya, ya, kebebasannya. Nah, ini bentuk keadilan yang dibawa oleh Al-Mahdi. Memang Al-Mahdi keadilannya kan saya katakan tidak hanya mengacu pada satu pemahaman tertentu saja, misalkan satu pemahaman Muslim saja, tidak seperti itu, ya, karena sesuai kriteria ya, yang saya katakan di video pembahasan video yang lalu ya, bahwa kriterianya adalah ajaran Al-Mahdi ini wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi Al-Mahdi adalah rahmat bagi seluruh Allah. Jadi tidak hanya untuk kaum muslim saja, tidak seperti itu. Sehingga pemenuhan untuk pemahaman masyarakat Hindu misalkan, masyarakat Buddha misalkan, ya, masyarakat Yahudi misalkan, sehingga tidak bisa dikatakan kalau khalifahnya muslim dan semuanya harus menjadi muslim, tidak seperti itu. Sehingga saya sangat meyakini perubahan yang dibawa oleh Al-Mahdi ini tidak merubah, ya, menurut saya tidak merubah tatanan yang sudah ada saat ini. Sehingga hanya perubahan yang dibawa oleh Al-Mahdi ini merupakan revolusi, katakanlah semacam revolusi mental untuk seluruh alam semacam itu, sehingga pada dasarnya bukan tatanannya ya, saya yang tidak baik ya semacam itu, tapi jika mental atau akhlak manusia ini tidak baik, ya ini menjadi tidak baik dunia ini semacam itu. Tapi jika mental atau akhlak manusia baik, maka dunia akan menjadi baik pula. Oleh karena itu, kebaikan akhlak ini yang sebagaimana yang dikatakan dalam hadis ya, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak semacam itu, sehingga Al-Mahdi merupakan seperti yang saya katakan ya, ya Kanjeng Rasul itu sendiri ya, itu liutammima makarimal akhlak, tentu semacam itu. Sehingga apapun itu, jika mengacu pada syahwat, keinginan, ya, nafsu, tentu tidak akan terjadi. Tetapi jika akhlak ini akan menjadikan keutamaan, ya, ini akan terpenuhi keadilan itu loh bro, ya, keadilan akan terpenuhi dengan akhlak yang baik semacam itu. Apapun hartanya, sebanyak apapun, jika sampean tidak mempunyai akhlak yang baik, tentu sampean tidak merasa kalau sampean sudah diberi nikmat oleh Allah sebanyak itu, ya. Oleh karena itu, saya sangat ini perubahan yang dibawa oleh Al-Mahdi dalam tatanan menata baru, ya, tatanan dunia ini, yang dibawa adalah yang menurut saya ya, revolusi mental atau perubahan perilaku akhlak dari jahiliyah ke arah petunjuk Allah, ke arah hidayah semacam itu, ya. Karena itu bacalah, mulailah berpikir seperti apa yang saya katakan ini dengan kacamata petunjuk Allah, yaitu Al-Quran, nah, semacam itu, agar dapat memahami seperti apa yang saya katakan ini tanpa ada nafsu keinginan syahwat yang menyertainya. Sehingga tatanan baru yang dibawa oleh Al-Mahdi ini
tentu saya sangat meyakini tidak merubah tatanan yang sudah ada. Hanya perubahan akhlak atau revolusi mental yang digaungkan saat ini. Sebab apa? Kemakmuran saat ini sebenarnya sudah terjadi ya. Hanya saja rasa syukur samban-samban saja yang belum macam itu ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.